sangat menyentuh kisah sopir taksi tentang kebaikan almarhum Vidi Aldiano yang berkat uang pemberian dari Vidi Aldiano senilai 7 juta rupiah beberapa tahun lalu, ia akhirnya bisa mudik setelah sekian tahun tidak mudik. Perjumpaan berkesan itu dikisahkan Arie Gondokusumo ketika ia mendapat penumpang artis Vidi Aldiano dan seorang temannya menuju ke suatu mal di kawasan Jakarta Selatan. Tak hanya membayar tarif taksi jauh di atas biaya seharusnya, Vidi Aldiano juga memberikan segepok uang yang rupanya bernilai 7 juta rupiah beberapa tahun lalu. Kebaikan itulah yang membuat Arie tak hanya kaget dan syok mendengar Vidi meninggal, tapi juga bahkan menangis. Seperti apa kisah haru Arie terkait kebaikan Vidi Aldiano? Apa pula yang membuat ayah almarhum Vidi menobatkan menantunya Sheila Dara sebagai menantu yang survive? Seperti apa pula kisah Rosa mengenang sahabat dan juga rekan duetnya ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Investigasi, tak terasa, sudah 7 hari berlalu sejak kepergian Vidi Aldiano yang meninggalkan kita semua pada Sabtu, 7 Maret 2026 lalu. Kepergian Vidi membawa duka mendalam bagi banyak orang, terutama bagi sang istri tercinta, Sheila Dara. Hari ini 13 Maret 2026, secara eksklusif diliput oleh Intens Investigasi. Sheila Dara tampak datang ke tempat peristirahatan terakhir sang suami. Sheila duduk di hadapan pusara Vidi Aldiano sambil terus menatap ke arah nisan sang suami dengan penuh rasa haru dan kerinduan. Mbak, kasihlah doanya aja menjelang 7 hariannya almarhum Kak Vidi. Bagaimana Kak doanya Kak? Kisah penuh haru biru terkait kebaikan sosok artis Vidi Aldiano disampaikan oleh seorang sopir taksi bernama Arie Gondokusumo kepada tim Intens Investigasi kemarin. Arie sapaan akrabnya mengaku pernah diberikan uang senilai 7 juta rupiah lebih oleh Vidi Aldiano B berapa tahun lalu. Arie bercerita terkait perjumpaannya dengan Vidi Aldiano beberapa tahun lalu ketika ia mendapat penumpang artis Vidi Aldiano dan salah seorang temannya hendak pergi ke sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan. Karena perjalanan mereka ketika itu tersendat oleh kemacetan, Vidi membuka percakapan menanyakan penghasilan Arie di Jakarta. Mungkin tersentuh dengan kisah Arie. Ketika sampai di mal yang mereka tuju, Vidi meminta Arie agar tidak langsung pergi, melainkan menunggu di basement mall. Karena itu Vidi dan temannya pun meminta kontak pribadi Arie untuk diantar ke tujuan mereka berikutnya. Seperti ini kisah Arie kepada tim Intens Investigasi kemarin. Nah, waktu itu sore menjelang maghrib ya Kak, karena bulan puasa, saya dapat Kak Vidi itu dari Senayan City. Dari Senayan City menuju ke PIM 2. Nah, karena waktu itu kan sore trafiknya agak macet, jadi beliau itu sambil ngobrol, nanyain tentang kehidupan saya, terus nanyain penghasilan di taksi itu berapa. Sampailah di PIM 2, waktunya drop off waktu itu, tapi beliau minta nomor handphone saya dan saya disuruh parkir ke basement. Katanya nanti saya nggak usah taksi, cari taksi lain sama bapak aja, kita mau ke Gandaria City gitu. Arie
lalu menceritakan obrolannya dengan Vidi Aldiano ketika dalam perjalanan menuju Gandaria City, Jakarta Selatan ketika itu. Momen itu kebetulan mendekati hari Lebaran alias H-3 jelang Lebaran. Saat itu Vidi menanyakan kenapa Ari belum mudik juga 3 hari jelang Lebaran. Ari menceritakan semuanya terkait kondisinya ketika itu, bahwa ia memilih untuk tidak pulang kampung dan mencari uang di Jakarta. Yang penting uang Lebaran untuk keluarga di kampung sudah ia kirim. Mendengar kisah Ari, Vidi tampaknya merasa tergugah untuk membantunya. Vidi menyerahkan segepok uang plus 300 tarif taksi, yang sebenarnya hanya bertarif sekitar Rp60.000. Tangis haru Ari ketika itu pun pecah. Ia jadi salah tingkah diberikan rezeki yang banyak, yang setelah ia hitung totalnya Rp7.300.000. Setelah menerima uang tersebut, Ari pun kembali ke pool taksi dan memutuskan untuk pulang kampung keesokan harinya. Berkat kebaikan Vidi Aldiano, Air akhirnya bisa pulang kampung setelah beberapa tahun tidak mudik. Di kontak saya disuruh ke Gandaria City. Terus beliau menanyakan kenapa sudah Amin 3 Lebaran kok nggak pulang, katanya. Terus saya ceritain saya dari 2020 saya nggak pulang mas, saya di Jakarta. Dan setiap mau Lebaran yang penting uangnya pulang dulu, saya bilang. Terus beliau akhirnya pada sampai Gandaria City, waktu beliau mau turun saya dikasih uang sekepok. Waktu itu belum tahu nominalnya berapa ya waktu itu. Beliau cuma ngasih, ini ada rezeki buat mas, buat pulang kampung, besok pulang temuin keluarga, rayakan hari kemenangan ini. Kata beliau begitu. Kata beliau itu, keluarga nomor 1, mas harus pulang temuin keluarga. Beliau ngomong begitu sama saya. Mas sudah 3 tahun nggak pulang temu keluarga, mumpung di momen hari raya Idul Fitri. Saya sambil nangis sesegukan waktu itu. Karena shock banget, saya langsung nangis, bingung antara saya tuh harus gimana gitu, saya bingung salah tingkah jadinya. 7 juta plus argonya itu waktu itu cuma 40.000, tapi karena saya disuruh nunggu ke basement, saya dikasih uang 300.000. Ini mas, kalau mas takutnya nggak percaya sama saya, dia bilang begitu. Cuman uang itu saya konfirmasi lagi ke temannya, mas ini argo cuman habis sekitar 60.000, tapi masnya mas ngasih 300. Ya udah mas, itu buat mas aja nggak apa-apa, buat jajan, katanya begitu. Ya udah, jadi 7.300.000 totalnya. Habis itu saya langsung balik gitu kak, nggak lanjut cari order, saya balik ke pool. Habis itu saya pamit ke atasan, besoknya saya langsung mudik pulang kampung. Ari mengungkap bahwa saat pertemuannya dengan Vidi beberapa tahun silam, ia belum mengetahui bahwa Vidi menderita penyakit kanker ginjal yang kini telah merenggut nyawanya. Setahun kemudian baru Ari mengetahui kabar tersebut dari media. Menurut Ari, rupanya sudah 6 tahun sebelumnya Vidi menderita penyakit yang merenggut nyawanya itu. Sejak itulah Ari mengaku selalu mendoakan untuk kesembuhan Vidi usai menunaikan ibadah sholat. Namun kabar duka meninggalnya Vidi Aldiano pun muncul. Ari pun ikut dirasuki rasa duka dan kesedihan yang mendalam. Bahkan ia merasa syok ketika mendengar kabar duka meninggalnya artis baik hati tersebut. Ari mengaku tak kuat menahan tangis ketika itu karena merasa Vidi Aldiano seperti saudaranya sendiri meskipun ia tak mengenalnya dari dekat. Pada waktu saya dikasih uang itu saya belum tahu kalau beliau itu sakit, karena memang saya lihat masih seger badannya ya, masih seger, bening. Terus tahu-tahu itu ya mungkin setelah mungkin 1 tahunan lah baru tahu dari media ternyata beliau mengidap kanker dari 6 tahun lalu gitu. Terus ya shock banget. Ya saya doain terus setiap habis sholat, itu pasti saya doakan mbak, karena memang itu benar-benar momen terindah seumur hidup lah. Di sisi lain saya bertemu artis, di sisi lain juga beliau memberikan rezeki dan saya bisa pulang kampung. Bahkan kemarin waktu saya dengar beliau meninggal, saya shock sampai menangis lah mbak, sedih gitu, ikut kayak saudara, walaupun saya nggak kenal ya, tapi saya merasa seperti saudara gitu. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada Vidi Aldiano, Ari pun bernazar bahwa jika ia ada rezeki lebih, ia berencana untuk berziarah ke makam Vidi Aldiano setelah Lebaran nanti. Ari juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum Vidi Aldiano yang telah menghadirkan Vidi Aldiano, sosok orang baik hati yang pernah ia jumpai di dunia ini. Tak lupa Ari mendoakan kedamaian jiwa Vidi Aldiano di surga Firdaus. Dan saya pun nazar nanti sehabis Lebaran kalau ada rezeki pasti saya ke sana buat ziarah ke makam beliau.
Pertama saya ucapin terima kasih buat keluarga Kak Vidi, telah membuat ada Kak Vidi yang sangat super baik. Saya merasakan kebaikannya itu, dan semoga almarhum Kak Vidi diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya dan dijauhkan dari siksa kuburnya. Semoga Al-Jannah, surga Firdaus tempatnya Kak Vidi. Amin amin ya robbal alamin. Di sisi lain, ayah almarhum Vidi Aldiano yaitu Heri Aprianto Kisowo menobatkan Sheila Dara sebagai menantu yang survive di tengah penderitaan Vidi Aldiano hingga menemui ajalnya. Lantas, seperti apa pengakuan ayah almarhum Vidi terkait menantu kesayangannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Ayah almarhum Vidi Aldiano yaitu Heri Aprianto Kisowo sebelumnya di Sela-Sela Ziarah Makam tentang bagaimana putranya Vidi Aldiano meninggalkan jejak kebajikan dan cerita luar biasa baik semasa hidup bahkan hingga makamnya pun kini masih bercerita banyak hal. Bahwa kebaikan Vidi Aldiano putranya membuat banyak hati tersentuh, terutama Sheila Dara Aisyah sang menantu yang hingga kini konon masih syok diguncang duka dan kesedihan yang teramat berat atas kepergian selamanya Vidi Aldiano. Untungnya banyak sahabat-sahabat almarhum Vidi Aldiano dan sahabat Sheila Dara hampir setiap hari bertandang ke rumah untuk menghibur Sheila Dara. Heri Aprianto Kisowo pun sempat mengungkap bahwa Sheila Dara merupakan sosok menantu yang baik. Bahkan ia menobatkan Sheila Dara sebagai menantu yang paling survive. Pasalnya, Sheila Dara telah menemani Vidi Aldiano sejak sakit berjuang melawan kanker ginjal hingga ke pemakaman dan Sheila Dara menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Sheila itu menantu yang paling baik so far. Kan kemarin itu waktu menikah dia dapat itu penghargaan sebagai menantu yang paling survive. Tiap hari ada teman-temannya Vidi tiap hari pada ngumpul di rumahnya memberi hiburan kepada Sheila ya. Jadi Sheila juga nggak kesepian. Sang ayah juga mengungkap bahwa sosok Vidi Aldiano merupakan anak yang kuat. Menurutnya, jika ujian sakit yang diderita Vidi Aldiano ketika itu dialami orang lain, belum tentu bisa bertahan sekuat Vidi Aldiano. Yang juga tak kalah mengejutkan menurut Harry Kiss adalah di saat kepergian Vidi Aldiano selamanya, muncul video viral seorang anak yang baru lahir diberi nama Vidi. Sang ayah hanya menganggap itu hanya gurauan saja, sebelumnya tidak membayangkan hal seperti itu terjadi. Kematian Vidi ini menginspirasi banyak orang, menginspirasi orang untuk berbuat baik dan meninggal dengan meninggalkan sesuatu yang dikenang orang sebagai sesuatu yang bisa panjang umur. Itu Sheila oke aja kok ya. Tapi kemarin ada anak yang baru lahir dikasih nama Vidi. Nah itu gimana komentarnya? Ya itu lucu aja gitu loh. Jadi saya nggak expect tiba-tiba ada Vidi yang satu udah hilang, yang satu muncul gitu loh. Di sisi lain, Rosa ungkap kehilangan usai ditinggal sahabatnya Vidi Aldiano. Seperti apa duka cinta Rosa yang selama ini begitu dekat dengan Vidi bahkan sering menjadi rekan duetnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Kisah duka cita atas kepergian musisi Vidi Aldiano selamanya sebelumnya telah dikisahkan penyanyi bersuara merdu yang tak lain rekan duet almarhum Vidi Aldiano yaitu Rosa
Meski sudah beberapa hari ditinggalkan oleh sahabat dekatnya Vidi yang juga adalah duta persahabatan, rasa duka Rosa belum juga lekang dari kalbunya. Memang bagi Rosa, Vidi Aldiano bukan hanya sekedar rekan duet atau sesama musisi, melainkan juga tempat ternyaman baginya menumpahkan segala keluh kesah dan juga segala pemikiran randomnya. Meskipun sebenarnya Vidi juga tengah berjuang melawan penyakitnya, namun menurut Rosa sahabatnya ini tak pernah sedikit pun menunjukkan derita atau rasa sakitnya di hadapan para sahabat dan masih hadir dengan senyum khasnya. Bahkan Vidi Aldiano pun tetap menjadi pendengar yang setia. Tak hanya itu, Rosa juga mengaku bahwa sehari sebelum meninggalnya Vidi Aldiano, ia sempat bertandang ke rumah Vidi. Di sana ia mendapati beberapa sahabat yang lain seperti Raisa dan Enzi Storia. Saking dalamnya duka Rosa, maka pasca Vidi dimakamkan, ia memilih untuk tidak melakukan ziarah makam. Pasalnya, Rosa dihantui ketakutan, ia tak kuasa membendung air matanya, yang nantinya justru akan memberatkan perjalanan sang sahabat menuju cahaya ilahi. Seperti banyak orang bilang, kan dia duta persahabatan ya. Jadi Masya Allah banget gitu, yang nganterin banyak, yang doain banyak. Mungkin seluruh Indonesia karena banyak kan dia ada nyanyi, ada podhab gitu ya, ada vlog-vlog dia gitu. Dan ya kalau seandainya orang yang tidak mengenal dia secara langsung aja kehilangan, apalagi kami ya, sahabat-sahabatnya gitu ya, dekat sekali. Banyak sekali yang pasti kalau buat aku kehilangan teman yang sudi mendengarkan meskipun keanehan aku lah, pemikiran aku yang kadang-kadang random gitu ya, dan mungkin kesulitan aku di saat dia juga lagi sulit gitu, tapi dia nggak pernah menunjukkan itu sama teman-temannya. Aku sering kan terakhir bulan Januari, tapi sehari kemarin sebelum meninggal juga aku ke rumahnya rame-rame gitu. Kebetulan aku kemarin ada Raisa, ada Feby, ada Enzi gitu ya, yang pas di jam yang sama gitu kita di situ. Ya, tapi ya Allah sayang sekali gitu sama Vidi, dan aku yakin banget ya ini yang terbaik mungkin untuk Vidi ya. Aku nggak kuat sih, tadi pagi aku nggak ke makamnya karena nggak akan ada baiknya lah buat aku ataupun buat Vidi. Itu misalnya pasti kesana nangis-nangis, sementara kan itu makruh ya kalau perempuan itu karena dikhawatirkan ya itu kan nangis memberatkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen.